Oke. Habis dekat rumah masih. Habis ngisi bensin, cek angin karena kita mau pergi jauh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rame. Sambil pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas Cok, siang-siang tapi nggak apa-apa, seru. Langsung beda ya. Oke, kita opening dulu. Alah, ribet bener dah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Kals ID. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar selalu, yang punya masalah cepat selesai. Oke. Oke guys, hari ini kita mau ke pondok seperti biasa, nganter paket, jalan-jalan touring, mini touring ke arah Serang. Ya kan, hari Minggu nggak San Mori tapi siangnya pergi jauh. Gila enak banget ini. Oke, sekalian kita apa ya bahasanya, gue mengimpresikan apa yang sudah dilakukan di motor ini. Nggak usah ditutup-tutupin lah ya, speknya ada, spek gue standar, tapi ada penyempurnaan. Menurut gua penyempurnaan sih, bukan bore up, bukan modif-modif yang gila-gila atau kayak gimana, lebih ke penyempurnaan. Lah ini lagi dibenerin, lagi di apa, aspal ya. Santai aja dulu, santai. Ini yang ngaturnya mana anjay? Yang ngatur gimana sih? Yang ngatur itu loh. Oke, lanjut. Jadi sehabis daripada apa yang gue lakukan ubahan di motor ini demi mencari enak, bukan top speed, bukan siapa yang paling kenceng, enggak. Ciboy di sini lebih kepada apa ya, nyempurnain mesinnya lah, memaksimalkan mesin yang ada supaya enak motornya. Bukan gue pengen bisa top speed sekian, enggak. Ini pokoknya udah enak banget anjir. Tak bisa berkata-kata lah saya. Ini siang terik panas gini sengaja. Kenapa gue perginya siang ya? Ya karena gimana ya, ini motor radiatornya gede. Kalau siang bolong begini lebih maksimal suhunya. Kalau pagi honestly pakai radiator gede, waktu itu sempet isinya engine ice. Wah kacau sih, kedinginan motornya. Pas pagi nggak mau naik, asli itu saya merasakan itu loh. Nah ini siang kita uji coba. Ini gue belum tutup visor ya, kalau suaranya rada-rada ini, dan semoga suaranya bagus juga. Settingan gue nggak lihat lagi settingan GoPro nya, semoga nggak pecah, semoga nggak aneh-aneh. Agak bad mood juga sih kalau misalkan settingannya double, settingannya nggak bener, agak bad mood. Ya begitulah deritanya motovlogger yang entah suaranya nggak ada, baterainya tiba-tiba habis, overheat GoPro-nya, alah udah macam-macam dah ya. Begitulah ya. Nah, jadi gue cerita sedikit. Awalnya permasalahan motor ini adalah di kopling. Jadi gue turun mesin, bukan rusak ya, karena
nggak tahu kenapa beberapa orang, gue juga pengen meluruskan, nggak semuanya orang turun mesin itu rusak. Bisa jadi dia mau peremajaan, mau maintenance mesinnya supaya lebih enak lagi, karena kilometer-kilometer sudah gondrong kayak si Cibo ini kan udah ini 39. Bisa jadi dalam waktu nggak sampai seminggu udah 40.000 kilo. Makanya gue memilih sebelum 40.000 kilo udahlah servis besar lah gitu kan, turun mesin overhaul gitu kan. Nah gue turun mesin satu, as gear gue itu bunyi cetak cetok oglek, gara-gara dulu pernah pakai gear triple S. Seingat gue ya, gear triple S tuh emang rada keras sih guys. Jadi kalau yang mau pakai gear triple S, mendingan depannya jangan triple S, depannya pakai Extreme TK yang nggak begitu keras. Gak apa-apa, mendingan gearnya yang kalah daripada asnya yang kalah, karena kalau mau ganti as kalian harus turun mesin. Nah di situ juga gue juga ganti bearing engine punya Vaito yang biasa sih, yang light, bukan yang S720. Kalau S720 dia bisa ngeraung sampai 25.000 rpm lah, sedangkan ini motor harian ya. Kalau iseng-iseng mau turun sentul ya cukup lah, nggak pusing gitu. Makanya gue turun mesin sekalian ganti. Tapi seperti biasa kalau udah turun mesin ada aja ya kan masalah tuh ada aja tuh masalah timbul. Ganti akhirnya apa, stud kopling gue kena kemana-mana tuh, stud kopling, bearing kopling, dan itu nyarinya susah. Bearing kopling ada di tengah itu susah nyari ya, gue tutup visor deh. Itu susah nyarinya, rada-rada barang-barang goib. Akhirnya alhamdulillah dapat di Muda Motor, dapatlah tuh ininya. Sudah selesai, belum kelar sampai di situ, masalah lagi. Itu jadi ketika bongkar sampai naik itu 2 minggu, tapi karena masih bisa sementara dipakein kopling orinya yang lama, ya sudah dipakein lah tuh kopling yang lama dengan persa apa adanya. Jadi kacau dah tuh, karena gue pakai rumkop Uma Racing yang per 5. Nah rungkatnya kemana-mana tuh, stud kopling kena, pernya juga kena, padahal udah per custom. Per Umanya udah rungkat juga, enggak rungkat sih, kekerasan coy kalau dipakein di CB, apalagi per 5. Akhirnya gua stop per Umanya, gue pakai ini, pakai apa tuh namanya, per custom. Per customnya juga rungkat guys. Rungkat semua ada tuh gara-gara perkok. Rungkat, gue udah beli kampas baru juga, tapi bukan ori, BRT, sama plat gesek KTT. Alhasil gak bisa guys, ternyata ngelos. Jadi nggak ketika dikopling nih ngelos. Akhirnya makanya dari itu diganti ke ori, seapa adanya dulu kan. Saunone lah ya kalau bahasa Jawanya, seapa adanya dipakein. Bisa lah tuh, cuman kondisi ya gitu, ndut-ndutan karena koplingnya tadi udah kena. Akhirnya apa? Gue beli satu paket rumkop plus dudukan rumkopnya. Aduh, keluar duit lagi anjir. Ya Allah, astagfirullah. Itulah guys ya, kalau motor kita kayak apa namanya, kalau udah turun mesin ada aja masalahnya. Akhirnya daripada gue pusing kan ya, akhirnya yaudah deh sekalian gue beli rumkop, beli noken juga. Gue pakai noken BRT tipe S ya, karena motor gue standar semua, nggak ada yang aneh-aneh. Main daleman juga lagi-lagi penyempurnaan kayak oil pump, TPS gitu-gitu sih, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang sampai bore up tuh, nggak, cuman main noken aja. Per klepnya pun masih standar, nggak ada yang diganti-ganti karena sudah apa tuh namanya, konsultasi dulu lah. Gua modifnya jangan sampai iya bisa kenceng tapi nggak dikonsultasikan, alhasil rungkat lagi daripada pusing motor nggak bisa dipakai ya kan. Jadi gua masih modif motornya yang cari aman, yang apa ya bahasanya, tidak nggak ngerugiin gue juga gitu loh, gitu. Nah dari situlah
ini motor udah jadi, udah rapi, udah enak. Kita mencoba modifikasinya lah, yang setelah diganti noken, diganti per baru, per kopling baru. Per kopling gue pakai Koizumi kompetisi, kampasnya tetap KTT, platnya tetap KTT, kampasnya yang kampas ori. Alhamdulillah enak banget motornya. Gitu. Jadi kalau kalian beli noken BRT, sebenarnya kalau menurut gua nggak usah didayal, karena dari BRT-nya sudah dibikin sedemikian rupa sesuai dengan spesifikasi. Kalau motor kalian kayak gimana, sesuaikan nokennya, karena kan tipenya BRT itu banyak. Ada kayak S1, S2, T1, T2, terus R1, R2, MP1, MP2, MP5 kalau nggak salah tuh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi sesuaikan, jangan motor standar tapi pakai nokennya tipe R gitu-gitu tuh. Nyesuaiin aja lah. Lagi juga mau ngebut apa juga di jalan raya mah. Gitu guys. Maka dari itu, ini motor Dynoc udah jadi. Gua coba nih pergi jauh lagi. Kemarin juga udah ganti oli, karena oli yang pertama kali setelah turun mesin sudah jelek banget, sudah bukan hitam lagi ya, gua abu warnanya. Gue juga heran tuh oli bisa kayak gitu. Ya begitulah. Kopling juga udah enak, 2 jari udah bisa ke ini. Gue juga kaget, Koizumi ternyata enteng, karena gue pakai Akos 1 kali ya. Tapi katanya kalau pakai yang R25 atau RCB itu katanya kenyal-kenyal gitu. Kalau di Akos 1 ya pasti enteng. Gitu guys. Ya alhamdulillah puas, di luar ekspektasi. Gue kira Koizumi kompetisi kan, kompetisi itu udah paling tinggi, soalnya ada tipenya juga yang gue tahu, kayak medium, hard, sama kompetisi. Kompetisi itu udah paling atas, tapi gue nggak tahu kenapa malah motor gue enak kayak gitu. Terus gue bikin snap IG tentang kayak tabel yang ada di setiap kalian beli noken itu kan, dia ada tabelnya. Tabelnya itu kata temen gue yang bisa baca, itu tipikal ngisi di atas. Oh kan, putarannya putaran atas. No, ngisi di atas. Satu saja. Heran. Alhamdulillah motor ini sudah proper, karena remnya udah nggak standar. Jadi yang ngegas juga tenang lah, tidak pusing saya. Tidak mikirin apa-apa lah ya. Udah gas aja, insya Allah aman. Wah, ini ECU standar. Semua standar ya guys, blok semua standar. Gue cuman ganti noken, oil pump, sensor TPS, biar ngimbangin daripada gas spontannya domino. Udah kayak gini. Radiator ganti pakai Bipro. Ya nyesuaiin aja biar adem. Ini radiator juga curhat dikit. Radiator kadang-kadang bikin ribut. Radiator gede, speknya berapa bang? Speknya berapa bang? Lah orang ini motornya standar. Kurang lebih gitu. Nih makanya kita cek durability. Mungkin nanti kalau udah di jalan gede, gue udah nggak banyak ngomong. Kita rasakan aja ya. Noken masih tipe S loh. Iya, ibaratnya sebenarnya mau tipe S juga kan, karena nyesuaiin spesifikasi. Bukan dalam artian kayak gue maksain gue pengen nokennya yang kayak gini, enggak. Kita nyesuaiin spesifikasinya. Ini kan motor standar ya, pakai noken tipe S yang standar. Berasa loh guys, walaupun lifter daripada noken itu naik 1 atau 2 itu berasa. Nggak tinggi-tinggi, lifternya nggak tinggi. Dari ori tuh kayak naik 1 atau 2. Aman lah kalau buat sekedar motor harian yang kita pakai buat daily use, itu aman. Ini kenapa sih bocah-bocah? Kaget lihat motor gua anjir.
Posisi gini tuh di RPM 8.000 9.000 naik motornya, udah kayak motor Super Kip anjir, Super Kips Ninja yang kalau di RPM atas tuh nget kebuka gitu tuh. Udah kebuka belum sih fan helm gua? Karena ini masih santai, konsentrasinya masih gampang, jadi gue berani ngomong. Tapi ntar kalau udah masuk jalan raya, rada narik dikit juga gue diem. Sumpah nih motor tuh kalau suhunya sudah optimal, udah panas, wah ini enak banget, motor kayak sempurna gitu loh. Makanya gue selalu pakai enakan siang, nggak apa-apa deh gue keringetan, panas-panasan ya kan. Tapi motor gue suhunya optimal. Nggak optimal juga radiator gede begini, jebolnya bukan jebol kepanasan, jebol kedinginan. Motor ini ketika dipakai mekanik gua Willy, gila, motor ini nggak pernah Willy. Abis ganti pair kopling, ganti rumkop yang barunya Willy. Ngisi cowok. Emang rada ngeden karena knalpot standar. Karena emang tipikal gua nggak mau aneh-aneh lah, ganti-ganti knalpot juga harus ada sesuai gitu kan. Kalau nggak sesuai, aduh bahaya. Nih motor CBR sama apa nih? Oh, Matic. Pada ganti-ganti knalpot, gua mah standar. Tahu bisa ngejar nggak dia kalau gua ngebut. Oh masih ada tasnya, gue ngeri tapi jaring gue kuat sih. Lah ditutup anjing sebelasnya. Itu ada angka 11 apa 86 anjir, goblok. Habis ini ngetes nanggung lah ya, kita panteng, jangan di apa tuh bahasanya, jangan ditarik banget, narik tanggung, karena jalannya juga bukan aspal, ngeri. Makasih ya. Oh ngisi anjir, serem lu. Hati-hati. Kacau. Tuh biasanya ngedelay. Karena habis turun mesin dibersihin semua klep-klepannya. Nah biasanya ngedelay begini nih. Ini enggak, alhamdulillah aman. Kita ngurut biasa aja, ngurut tarik lepas. Nah ini jalan raya Serang, Bitung, Cikupa, arah Serang. Hati-hati lah ya, orang Tangerang tau lah, harus hati-hati, banyak truk, perhitungannya harus mateng, mau nyelipnya juga hati-hati, banyak orang tiba-tiba nyebrang. Gila, noken ganti noken dong begini anjir. Gimana jadi remap ecu ya? Remap ecu juga itu ada perhitungannya, nggak bisa asal remap open limiter tuh nggak bisa, ada perhitungannya, ada
apa sih namanya, pokoknya ada hitung-hitungannya. Lagi-lagi kalian juga harus diskusikan sama mekanik, jangan sampai tidak didiskusikan, bahaya kalau nggak didiskusikan. Nanti kalau salah, terlalu boros juga nggak enak, terlalu basah juga nggak enak, karena apa tuh, ECU ori di remap, bukan ECU aftermarket kayak Juken, Aracer. Itu kalian bisa atur sebebas mungkin settingannya, mau basah mau kering, mau dibikin mode itu bisa. Gak pakai helm. Aduh mbak pakai helm mbak, ini jalurnya serem loh. Kemarin sempet lepas pion, ngeri lah lepas pion anjir. Oke. Nah kayak gini-gini nih harus hati-hati. Banyak orang nyebrang pertigaan. Gua remap ECU nggak tahu powernya kayak apa. Ini aja udah kenceng banget menurut gua. Ngisi terus. Kacau emang. Sambil denger musik, tapi gua nggak record musiknya. Ini baru gigi berapa anjir? Hai Cardo, music off. Gua matiin aja deh. Kita pure dengerin si mesin aja. Harus tetap hati-hati, keep calm. Nah kalau nggak ganti 4 piston, nggak ngangkat remnya. Oh gila, nggak ada indikator panas ya, aman ya. Gara-gara jiper gua, gara-gara tadi, ya Allah, jipernya itu tiba-tiba overheat, kipasnya mati. Kasih deh, jiper kipasnya mati anjir, rata colokannya ada yang lepas, soketnya. Itulah pentingnya kita mau pergi jauh, dicek dulu. Oh. Emang ngeden tapi aman. Aman nggak kiri? Agak rame emang. Parah. Truknya loh guys yang ngeri. Ini hari Minggu loh padahal. Aduh, kita ambil kiri aja cari aman ya. Tuh, ngisi. Biasanya tuh delay banget motor gua. Sumpah. Ini enggak ngisi parah. Ambil kiri lagi, hati-hati, keep safe.
keep safe orang baru masuk.